demonstrasi kuasa Allah Tuhan dalam kehidupan setiap jemaat yang ada di tempat ini, dan kami percaya ada pemulihan, ada kesembuhan, ada breakthrough Tuhan, ada kelepasan Tuhan. Bahkan kami percaya yang lemah dikuatkan Tuhan, dan mereka yang buta dicelitkan ya Tuhan. Kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, buat kuasa-Mu bekerja dan beracara, dari mulai hamba-Mu Tuhan sampai music team Tuhan, worship team Tuhan, singer Tuhan, worship leader Tuhan, terus sampai pendoa Tuhan, digital team Tuhan, sampai kepada asar dan orang-orang yang melayani, tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Bahkan berdoa sapa, juga pelayan-pelayan offering Tuhan, Kau pakai semuanya Tuhan, dan tempat ini dikuduskan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dan beracara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya dan siap untuk melayani Tuhan, dan terima pengurapan yang baru di dalam pelayanan-Mu. Kami katakan amin. Yes. Selamat melayani. Oke. Ya, terus dulu. Yel GBI. 1, 2, 3. Kita gereja yang sejati. Amin. Ibu mau apa? Shalom. Shalom, mana sukacita? Yang penuh sukacita dalam perlindungan Tuhan selama 1 minggu, lambaikan tanganmu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai dengan doa untuk minta penyertaan Tuhan, berkatnya untuk ibadah sore hari ini. Sebelum kita berdoa, saya minta ini ibu-ibu bisa menempati kursi yang kosong di depan-depan supaya tidak terlalu kelihatan longgar. Silakan, ayo ibu bawa berkat Tuhan itu mulai dari depan loh ya. Silakan, ayo oma opa maju ke depan. Ayo, biar terisi yang bangku-bangku kosong. Haleluya. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk ibadah ini. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, kami segenap umat-Mu di tempat ini mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena kemurahan kebaikan-Mu, bahkan penyertaan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan kami sehat, kami bisa datang di hadirat-Mu. Sore ini Tuhan kami menghampiri bait kudus-Mu, kami bawa tubuh jiwa roh kami untuk terima urapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap belajar taat dan setia mengikut Engkau Tuhan, karena dalam Engkau ada pengharapan, ada kekuatan semangat baru. Sebab kami terlalu yakin dan percaya bahwa pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Pada kesempatan ibadah sore hari ini kami bawa segenap hati dan pikiran kami Tuhan untuk fokus memberikan pujian, penyembahan, bahkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus bekerjalah seluas-luasnya melalui kami, menjamah setiap kami yang hadir sore hari ini. Bahkan kami memberkati saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah sore ini melalui siaran online streaming, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan memberkati, baik ada di Indonesia maupun yang ada di Australia. Tangan Tuhan memberkati. Berdoa juga bagi jemaat yang mungkin saat ini datang dengan susah hati Tuhan. Tuhan, bahkan dengan pergumulan hidup kami percaya Kau sumber kekuatan, Kau jalan keluar bagi kami. Mungkin dari kami jemaat datang dengan kelemahan, sakit, penyakit, dalam nama Yesus Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan kami. Haleluya, haleluya. Berdoa bagi umat yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan, sertai hantarkan mereka untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Hamba mohon juga Roh Kudus urapi bagi kami yang terlibat ambil bagian dalam ibadah sore hari ini, baik itu tim musik, tamborin, worship leader, sekolah minggu tim, pekerjaan umum yang melayani dimanapun kami ambil bagian. Tuhan memberkati dan berkenan. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu yang sudah Tuhan utus jauh-jauh, Bapak Ivan Sitompul sebagai gembala GBI Ensemble. Tuhan urapi, kami mendukung segala pelayanan yang dikerjakan beliau untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu atas ibadah kami sore ini menyertai dari awal hingga selesainya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah sore hari ini. Masing-masing kita berkata amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak. Haleluya. Mari teduhkan hati Bapak Ibu sejenak sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mengangkat pujian yang pertama, saya memberikan waktu 2-3 menit untuk kita mengucap syukur. Sampaikan sama Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu gak main-main Bapak Ibu. Kita ada di penghujung tahun 2025 ini semua karena berkat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan.
mengucap syukurlah. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, kami mengucap syukur. Terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih, mari menyembah Tuhan. Bapak yang sampaikan, katakan, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah memerdekakan kami. Kami mau menyongsong tahun 2026 dengan ucapan syukur. Kami percaya setiap pergumulan kami di tahun mendatang Tuhan jawab satu persatu. Oh, haleluya. Mari naikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya, dengan mantap katakan saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Baik, kedua, sama-sama. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sama-sama yuk katakan, hadirat-Mu, di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, bersyukur padanya, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Sama-sama naikkan tangan untuk Tuhan, katakan hadirat Yesus memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembah-Mu tanpa hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, dengan iman pujikan, hadirat kudus-Mu penuhi baik, lebih mantap lagi, dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, hadirat Yesus memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi
ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Berikan sorak-sorai yang bagi Tuhan. Mari sembah, mari sembah Dia Yesus. Terima kasih keselamatanmu Tuhan. Terima kasih, mari Bapak Ibu sampaikan pada Tuhan penyembahanmu, ucapan syukurmu. Bapak Ibu Oma masih sehat, dikasih nafas, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluargaku, terima kasih buat pekerjaanku, terima kasih buat pelayananku, terima kasih anak cucuku. Oh, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Yes, terima kasih. Mari mengucap syukur Bapak Ibu. Sebentar lagi kita satu bulan lagi kita akan menyongsong tahun 2026. Saya percaya banyak hal-hal perkara besar yang Tuhan siapkan buat Bapak Ibu. Pergumulan, harapan, cita-cita yang belum tercapai di 2005 ini sampaikan sama Tuhan. Tuhan, minta penyertaan-Mu di 2026 ini. Tetap taat dan setia. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami mau mengiringmu di 2026 Tuhan. Apapun yang terjadi, keadaan dunia boleh berubah Bapak Ibu. Tapi saya percaya cinta kasih Yesus dari dulu sampai sekarang, ya dan amin. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Yang mau mengiring Tuhan nyanyikan. Dalam rencanamu pikiranmu, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan
kami siap menyongsong 2026 dalam pengharapan bersama Yesus. Sebentar kami akan memuji, memuliakan, bersorak bagi nama-Mu di tempat ini. Engkau berkenan setiap pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus yang siap bersorak-sorai, yang siap bersukacita, katakan amin. Sebelum kita masuk dalam pujian sorak-sorai, berikan dong salam tepuk tangan tos kiri kanan. Yesus abadi kepunyaanku, kita ahli warisnya Bapak Ibu. Warisnya kulit tebus, ciptaan baru, ciptaan baru. Sekali lagi yuk, kumpul lagi lah. Ku berbahagia, amin. Angkat tanganmu. Yesus abadi kepunyaanku, kita ahli warisnya Bapak Ibu. Aku warisnya, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia yang bahagia yuk, memuji Yesus selamanya. Ayo bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Baik, kedua ya, katakan aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, dalam hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya puji. Ayo orang-orang yang berbagi dalam Tuhan, katakan aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Stop musik. Ini kurang semangat ini. Kita harus beri yang terbaik dong bagi Tuhan. Sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Kita ini orang pemenang, sudah ditebus oleh Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita ada sampai saat ini sehat. Opa oma masih sehat. Ada yang umur 90, saya salut tuh buat oma. Tuhan berkati. Sebagai contoh buat kita yang masih muda-muda ini. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ayo musik. Aku bernyanyi, sama-sama yuk. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus. Sekali lagi, aku bernyanyi, bahagia memuji
selanjutnya saya mau minta kita semua di sini teriakan haleluya 3 kali, lebih semangat dong ya. Oke, 1, 2, 3, haleluya, haleluya lagi, haleluya, amin. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan Yesus itu baik? Angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Yes, haleluya, semuanya merasakan. Ayo. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari saya undang kita berdoa untuk persembahan kita. Nah, tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, Engkau berkenan atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar persembahan ini menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu, pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap kami yang memberi, Kau berkati pekerjaan kami, Kau berkati usaha, bahkan kesehatan kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam pujian yang selanjutnya, katakan, bila ku buka mataku dan
Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dari awal kita pujikan, katakan bila ku buka mataku, nyanyikan dengan iman, wajahmu ku dekatmu, bila ku lihat dan karya tanganmu, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Perlahan saya undang kita semua bagi berdiri dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi terpuji Engkau Tuhan. Kami menghampiri tata baik kudus-Mu. Lawan kami Yesus sebelum kami mendengar firman-Mu. Lawan kami Tuhan, agar setiap firman yang ditabur bertumbuh dalam kehidupan kami. Oh
Tuhan, kami membawa anak kami ya Tuhan, dari mulai mereka di usia dini Tuhan, mereka betul-betul mengenal Engkau Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita angkat tangan kita kepada anak-anak kita, kita percaya Tuhan, dari anak-anak kami tidak ada satupun yang akan terhilang. Dunia tidak bisa mencurinya, karena kuat kuasa Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus mengurapi, melindungi dan menyertai. Bahkan mereka Tuhan akan berhasil, mereka akan bertumbuh bertambah di dalam Engkau, mereka akan sehat dan kuat. Kalaupun Tuhan izinkan mereka lemah, kekuatan Tuhan akan menyatakan mereka ada di dalam Tuhan dan menjadi kesaksian Tuhan. Dan bekerjalah Tuhan, beracara di dalam anak-anak kami, juga kepada orang-orang tua Tuhan, diberikan kemampuan untuk nurturing, nourishing mereka Tuhan di dalam Engkau. Dan kasih-Mu Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan orang tua, terus transforming dan transferring kepada anak-anak kami. Diberkati dan diurapi satu persatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan amin. Haleluya. Silahkan dulu Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ada yang umurnya udah 91 di sini? Yang mana? Oh mana, haleluya. Yang 92? Yang lebih dari 91 ada? Saya punya jemaat itu Bapak Ibu semuanya di hari Selasa. Kita punya ibadah Lexington Garden. Jemaat saya itu ada yang 100 umurnya. Dan rata-rata Bapak Ibu semuanya jemaat saya itu di atas 80. Sebenarnya yang jadi gini, itu tempatnya namanya Lexington Garden Retirement Village. Jadi itu kampung orang-orang di atas 55 bahasanya kita. Jadi yang boleh tinggal di situ 55 tahun. Tapi yang ada di dalam gereja itu umurnya rata-rata 80 semua Bapak Ibu semuanya. Dan yang lebih hebatnya, Tuhan bekerja Bapak Ibu semuanya, umurnya boleh 80 tahun, tapi mereka dipakai Tuhan untuk bawa jiwa-jiwa lain di tempat itu. Karena di dalam retirement village itu ada kurang lebih sekitar 200 orang. Yang masuk ke gereja itu cuma 30-40 orang. Tapi puji Tuhan, tiap minggu nambah terus orang baru, walaupun yang hilang juga banyak. Karena kan udah dipanggil Tuhan. Jadi, tapi luar biasa. Yang saya mau katakan luar biasa, mereka di usianya yang senja, mereka berpikir mereka hanya bergelut dengan kelemahan, dengan sakit penyakit, tapi mereka masih bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa. Ini satu hal yang luar biasa. Firman Tuhan tergenapi, Amsal 4 digenapi Bapak Ibu semua, sampai masa tuanya mereka tetap dipakai Tuhan. Siapa yang mau tetap dipakai Tuhan Bapak Ibu semuanya? Luar biasa Bapak Ibu semuanya ya. Nah kita percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah hari ini saya berikan satu judul tuh sleep. Dalam bahasa Inggris sleep itu terpleset Bapak Ibu semuanya. Jadi kan gitu. Kalau di Indonesia ini gampang terpleset. Kalau di Australia jalan Bapak Ibu semuanya jalanan itu rata, mulus, terus kalau itu rada licin dibuat kasar-kasar supaya orang nggak terpleset Bapak Ibu semuanya. Karena orang sana senang jalan, kita tuh senang jalan di mana-mana. Trotoar itu enak jalan, nggak mungkin tersandung, nggak mungkin terpleset Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya, saya mau katakan gini, kehidupan di dalam dunia ini, kalau kita nggak gandol Gusti, kalau kita nggak pegang Tuhan, dan kita nggak dipegang oleh Tuhan, sangat mudah yang terpleset. Pikiran kita ini sedikit aja. Ayo get mulai nih. Oke. Nah, sedikit aja Bapak Ibu semuanya. Ketika pikiran kita nih mulai meragukan Tuhan, ketika pikiran kita nih mulai mempertanyakan Tuhan, benar nggak ya Tuhan itu? Bapak Ibu semuanya, segampang itu juga kita terpleset. Hari ini nonton TV aja, film aja kita bisa terpengaruh oleh cerita film, membuat kita terpleset. Nah makanya kita nih betul-betul harus pakai Tuhan bilang, engkau harus ada di dalam aku dan engkau harus ada di dalam kasihku. Ketika orang itu di dalam aku dan dia ada di dalam kasihku, maka rohku ada di dalam mereka. Mereka berjalan bersama Tuhan.
Penyesatan tetap terjadi Bapak Ibu semuanya. Tapi terang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan akan nyata pada setiap orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan. Makanya kita penting Bapak Ibu semua. Kalau enggak kita terpleset Bapak Ibu semuanya. Tampaknya kita tahu tapi ternyata kita enggak tahu Bapak Ibu semuanya. Nah hari ini kita buka Bapak Ibu semuanya. Yuk kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 15. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 15. Boleh bangkit berdiri Om Ampas sebentar, kita baca sama-sama. Saya selalu berdiri lagi di Bapak Ibu. Firman Tuhan itu kalau kita baca tanpa iman ya cuma tulisan dan kayak cerita sejarah. Tapi ketika firman Tuhan itu kita baca dengan keyakinan iman, maka firman itu hidup. Firman itu menjadi rema, karena di dalam firman itu ada ruahnya Allah. Dan firman itu ketika ada ruahnya Allah, maka firman itu punya kuasa Bapak Ibu semuanya. Saya percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan karena firman dan karena iman kepada firman. Amin Bapak Ibu semuanya. Nah, kita baca lagi sore hari ini Bapak Ibu semuanya 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 15. Bapak Ibu ayat ganjil, saya ayat genap. Oke, gantian biar gak banyak-banyak. Oke, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu ayat 1, saya ayat 2, saya terus Bapak Ibu ayat 3, saya ayat 4. Oke, 1, 2, 3, kuat-kuat. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi itu pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan sesuka dia. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar yang kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. 15. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Yang percaya katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Satu yang pertama Bapak Ibu semuanya, dari ayat 1 sampai dengan 5. Dari firman Tuhan yang kita baca ayat 1 sampai dengan 5. Apa Bapak Ibu semua? Satu poin yang paling pertama yang perlu kita ingat. Jadi orang Kristen bukan hanya datang ke gereja tiap hari Minggu. Jadi orang Kristen bukan hanya karena mak bapaknya Kristen. Jadi orang Kristen bukan karena tertulis di KTP-nya Kristen. 1 sampai 5 Bapak Ibu semuanya yang barusan kita baca, orang Israel itu mengalami yang namanya keselamatan.
Apa itu ngalami, Bapak Ibu? Tuhan itu nyata. Tuhan itu kelihatan. Tuhan itu bukan teori, Tuhan itu bukan agama. Tapi Tuhan itu kenyataan hidup kita. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Mereka diperbudak di tanah Mesir, mereka dibawa keluar, manusia tidak mungkin menolong mereka, tapi tangan Tuhan yang kuat mampu untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ngalami enggak? Ngalami. Bapak Ibu semuanya, mereka yang enggak kuat, mereka yang jerit, semuanya mereka ngalami Tuhan. Mereka melihat tangan Tuhan. Mereka tidak melihat Tuhan, tapi tangan Tuhan yang bekerja mereka lihat. Ini pengalaman akan Tuhan. Ini Tuhan menjadi kenyataan. Tuhan bukan agama, Tuhan bukan KTP, Tuhan bukan keturunan, Tuhan bukan tradisi, tapi Tuhan kenyataan hidup. Makanya dibilang ini sampai dia mereka makan makanan yang sama, mereka minum minuman yang sama. Bahkan dikatakan mereka minum dari karang, yaitu Kristus. Ini perjanjian baru ya Bapak Ibu semuanya. Saya tidak cerita perjanjian lama saja. Mereka menceritakan orang Israel di perjanjian lama, tapi tertulis di dalam perjanjian baru. Amin. Ngalami Tuhan. Tapi apa yang diceritakan di sini Bapak Ibu semuanya? Engkau yang ngalami Tuhan aja bisa hilang. Engkau yang mengalami Tuhan bisa tidak diselamatkan. Engkau yang mengalami Tuhan bisa dipunahkan. Wah, mungkin orang langsung disinggung begini, Pak, gak bisa Pak, sekali selamat tetap selamat. Tuhan mampu menyelamatkan umat yang dipilihnya. Saya percaya, yes dan amin. Amin. Tapi manusia punya pilihan, yaitu kehendak bebas. Makanya bagaimana kita melihat Tuhan mampu menyelamatkan, tapi Tuhan tidak pernah menjadikan kita robot. Makanya Bapak Ibu semuanya, kenapa sampai ada orang-orang yang terhilang Bapak Ibu semuanya? Karena mereka keluar, mereka memilih untuk tidak mengikut Tuhan. Mereka memilih untuk berjalan dalam perjalanan mereka sendiri Bapak Ibu semuanya. Tuhan tidak mau, Tuhan panggil, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap membuka. Tapi mereka tidak kembali Bapak Ibu semuanya. Mereka terhilang. Bapak Ibu, saya tidak bicara tentang teori di sini. Saya tidak bicara tentang teori Calvinisme. Saya tidak bicara tentang teori Reform. Saya tidak bicara tentang Armenian Bapak Ibu semuanya. Yang saya mau tentang firman Tuhan tertulis, tersirat dan tersurat. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Bayangin orang yang ngalami Tuhan aja hilang, apalagi kita yang cuma ceritanya tentang Tuhan. Ngerti maksud saya ceritanya tentang Tuhan? Yang gak ngalami Tuhan. Bapak Ibu semuanya, semakin engkau dekat sama Tuhan, semakin engkau mengandalkan Tuhan karena iman percayamu, engkau akan melihat Tuhan melalui perbuatannya. Bahkan Tuhan mampu menunjukkan diri kepada setiap orang visibly, secara visual Bapak Ibu semuanya. Nah ini kita harus mengalami Tuhan Bapak Ibu semuanya. Bahkan Tuhan itu akan terlihat dan semakin terlihat ketika kita mengalami yang namanya pencobaan. Tadi ayat 13 bicara tentang pencobaan. Makanya gak usah give up dulu Bapak Ibu. Kita ketika masuk dalam pencobaan kita udah jerit-jerit kepada Tuhan. Ketika pencobaan itu terjadi, Dia akan menyatakan diri kepada kita dan semakin jelas ini Tuhan dan ini dunia. Tuhan mau menyatakan diri kepada kita Bapak Ibu semuanya. Jadi yang satu pertama katakan sama-sama ngalami Tuhan Bapak Ibu semuanya. Ngalami Tuhan. Harus ngalami Tuhan Bapak Ibu semuanya. Amin Bapak Ibu semuanya. Saya ceritakan kemarin, saya ini kena di tanggal 14 Juli kena meniscus tear. Tahu Bapak Ibu meniscus tear? Bantalan didengkul. Meniscus tear itu bantalan dengkul antara tulang dengkul atas sama tulang kaki bawah itu robek. Di situ tidak ada kehidupan, tidak ada darah. Kalau dia robek, cuma satu-satunya operasi Bapak Ibu semuanya. Tidak akan bisa sembuh secara sendiri. Tanggal 14 Juli, sakit yang tak ampun Bapak Ibu semuanya. Satu hal yang saya belajar, ketika itu sakit benar Bapak Ibu semuanya, saya cuma berpikir gini Bapak Ibu semuanya, Tuhan Engkau mampu menyembuhkan. Saya tidak lari kepada obat-obatan,
saya tidak lari kepada dokter, saking tidak larinya sampai telat 3 minggu Bapak Ibu semuanya saya baru ke dokter di MRI dan ketahuan bahwa itu robek. Tapi ini yang saya mau katakan Bapak Ibu semuanya, karena apa? Saya percaya, saya tidak langsung lari obat painkiller sehingga saya nggak merasa kesakitan. Bahkan di dalam kesakitan yang saya alami selama 3 minggu Bapak Ibu, saya bisa merasakan baiknya Tuhan. Tuhan itu baik kalau memberikan kesehatan. Kenapa ketika kesehatan diberi kita nggak mengucap syukur? Hanya ketika uang diberi kita mengucap syukur. Bahkan kadang-kadang uang itu menjerumuskan. Uang membuat anak kita rusak Bapak Ibu semuanya. Banyak orang yang punya uang anaknya jadi drug addict Bapak Ibu semuanya. Sampai saya bilang gitu, Tuhan semakin cemas menyatakan kepada saya dia baik, sungguh baik dan teramat baik Bapak Ibu semuanya. Makanya ketika itu terjadi dan ketika Tuhan izinkan itu terjadi, semakin kelihatan, semakin nyata Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Nah, pendek cerita Bapak Ibu semuanya, robek ketahuan. Tapi puji Tuhan, saya tetap bertahan, tidak mau operasi. Tuhan sembuhkan. Hari ini Bapak Ibu bisa jalan ke sini Bapak Ibu semuanya. Dari yang kata dokter, oh kamu tetap aja harus pakai tongkat, harus pakai kursi roda. Puji Tuhan, enggak, Tuhan kita itu ajaib. Walaupun dia butuh proses 4 bulan. Baru hari ini enak Bapak Ibu semuanya, betul-betul enak. Tapi Tuhan dalam 4 bulan bicara banyak kepada saya. Dan nyatakan Bapak Ibu semuanya betul-betul dia adalah Tuhan atas hidup saya. He is in control of my life. Dia betul-betul berkuasa. Dia betul-betul bertahta atas hidupku Bapak Ibu semuanya. Makanya saya percaya Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya berikan judul hari ini itu terpleset, sleep Bapak Ibu semuanya. Tanpa Tuhan kita akan terpleset. Kadang kita pikir itu biasa-biasa saja. Bagi saya Bapak Ibu semuanya, setiap momen dan event di dalam kehidupan itu tidak biasa-biasa, itu luar biasa. Artinya luar biasa, karena Tuhan yang luar biasa ada. Kalau biasa-biasa saya mengandalkan kekuatan saya, tapi ketika itu luar biasa, berarti saya berjalan bersama Dia yang luar biasa. Setiap event kehidupan saya, makanya ayat 13 tadi yang Bapak Ibu baca paling panjang. Ketika pencobaan itu terjadi Bapak Ibu semuanya, tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu biasa-biasa saja. Kalau itu luar biasa, Tuhan udah turun tangan. Bahkan yang biasa saja Tuhan membukakan jalan. Karena Allah itu apa? Setia. Jangan biarkan kita tidak setia Bapak Ibu semuanya. Jadi kita nyeleweng kepada dunia, nyeleweng kepada yang lain. Karena kata setia Bapak Ibu semuanya, ini ada buku guru bahasa Inggris di sini. The word setia, the root came from faith, iman. Setia, faithfulness, isn't it right? Yes. Jadi kata setia bukan loyalty Bapak Ibu semuanya, tapi faithful. Artinya ini setia, artinya apa? Engkau percaya, maka engkau gak akan nyeleweng. Engkau percaya Tuhan menyertai, maka engkau gak akan takut Bapak Ibu semuanya. Kita diajar untuk setia Bapak Ibu supaya kita gak berjalan sendiri, karena Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang setia. Dia tidak meninggalkan kita dan tidak membiarkan kita. Seolah-olah kita kadang berjalan sendiri, tapi penyertaan dan tangannya kalau kita mau melihat dengan mata iman luar biasa. Nah, satu, harus ngalami Tuhan. Harus ngalami Tuhan Bapak Ibu semuanya. Gimana mau ngalami Tuhan? Gampang Bapak Ibu semuanya. Yang tadi yang saya bilang, jemaat saya yang Selasa, umur 90. Dia itu cuma ngajaki orang Australia itu paling keras kalau udah diajak ke gereja. Kalau diajak minum-minum paling gampang, bayar dewe-dewe juga gak apa-apa. Tapi kalau udah namanya diajak gereja, Bapak, gak ada salahnya gereja. Cuma duduk bareng di dalam gereja enak atau nyanyi keplok-keplok, nggak narinya sama kan gitu. Tapi enggak Bapak Ibu semua jalan sama, no, forget it, just wasted. Kurang aja Bapak Ibu semua. Tahu kata wasted? Wasted itu kayak sampah Bapak Ibu semua.
Aku ngabisin waktu hanya buang-buang waktu. Aduh, sampai tapi nek ini jemaat saya yang ibu-ibu yang 92 tahun ini Bapak Ibu supaya luar biasa, dia tidak pernah give up di hari tuanya. Sehingga ketika satu orang aja mau datang sampai dia ngomong, itu Tuhan. Itu Tuhan. Dia lihat pekerjaan tangan Tuhan mau hidupku. Keren gak Bapak Ibu semuanya? Ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah makanya yang pertama harus ngalami Tuhan. Ada amin Bapak Ibu semuanya? Berikan kemuliaan pada Tuhan. Mau ngalami Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan. Mau ngalami Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Tanpa kau lakukan pekerjaan Tuhan dan kehendak Tuhan, kau tidak akan ngalami Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, di ayat 6 sampai dengan 10. Apa sih masalahnya dengan ayat 6 sampai 10 Bapak Ibu semuanya? Tak bacain sedikit. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Apa hal-hal yang jahat yang kita inginkan? Enggak jahat-jahat amat Bapak Ibu semuanya sebenarnya. Tapi di mata Tuhan itu jahat. Apa itu yang jahat? Ada 4. Ingat baik-baik Bapak Ibu semuanya, keduanya ada 4. Nah, apa itu menginginkan hal-hal yang jahat? Satu yang pertama di ayat 7 Bapak Ibu semuanya, di slide kedua ya Mas. Di ayat 7, Bapak buka ayat 7 dulu. Bapak Ibu semuanya, dikatakan di ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Garis bawahi kata penyembahan berhala. Saya percaya Bapak Ibu semuanya udah nggak ada yang nyembah berhala. Ada yang kedukun. Mama bukan kedukun, tapi kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada yang nyembah berhala. Tapi sadar nggak sadar, kita memberhalakan sesuatu. Ketakutan kita ini sering jadi berhala. Kekhawatiran kita ini sering menjadi berhala, Bapak Ibu semuanya. Uang kita jadi berhala, pekerjaan kita jadi berhala, kesehatan kita jadi berhala. Dulu Bapak Ibu semuanya, setiap saya pelayanan awal-awal selalu sakit. Either saya sakit, anak saya sakit, istri saya sakit. Sampai setiap pelayanan itu hampir gak jadi terus. Kalau tak turuti, itu jadi berhala. Tapi saya bilang, enggak, kita harus tetap jalan. Sakit panas, sakit perut, kita tetap jalan. Panas dingin. Bapak Ibu ketika jalan, enggak taunya sembuh. Bahkan saya yang harusnya khotbah, lemas Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika khotbah, keringetnya keluar, sembuh Bapak Ibu semuanya. Sampai ini Bapak Ibu, jangan sampai kita dijadikan berhala. Saya percaya tidak ada yang bahas ini zaman ini. Tapi seringkali kita memberhalakan dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal keuangan, pekerjaan, kesehatan, bahkan keluarga, bahkan ada pelayanan menjadi berhala dalam hidup kita. Bapak Ibu lihat, apa sih yang dimaksudkan Tuhan? Apa yang diomongkan Tuhan bicara tentang orang Israel itu menyembah berhala, Bapak Ibu semuanya. Itu saya, kalau Bapak Ibu mungkin nggak cukup Mas waktunya. Itu kita bicara di sini, Bapak Ibu semuanya. Di dalam benar Bapak Ibu semuanya. Jadi di ayat 7, apa itu berhala Bapak Ibu semuanya? Kalau ada di rumah Bapak Ibu boleh catat. Saya selalu menyarankan jemaat untuk mencatat. Bapak Ibu catat, nanti baca di rumah Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Nah, Keluaran 32 ayat 1 sampai 6 itu Bapak Ibu semuanya apa yang dilakukan orang Israel? Ini refernya ke situ. Ini menunjuk ke situ Bapak Ibu semuanya berhala. Ketika Musa yang memimpin orang Israel keluar dari tanah perjanjian yang ada di Gunung Sinai, dan dia dipanggil ke gunungnya Tuhan di atas Gunung Sinai, kelamaan. Satu yang pertama, tidak sabar. Dia mulai ngomong gini, mana nih Musa, lamanya minta ampun. Dia udah mulai mengatur, kita mau ngatur Tuhan. Harusnya kita, firman Tuhan katakan, stay still, tetap diam dan lihat perbuatan tangan Tuhan. Tapi kita nggak bisa still, karena otak kita selalu berpikir kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, ini udah berhala,
Bahkan pada saat itu dia ngomong, ini kelamaan nih orang. Musa ini lama ninggalkan kita. Ngapain dia lama-lama sama Tuhan di atas sana? Tidak turun-turun. Terus dia ngomong ini, Harun, mana kokomu? Tidak turun-turun. Dia bilang gitu. Sekarang, tolong kamu buatkan Tuhan untuk kita. Ini nggak jelas nih si Musa. Dia bilang, Bapak Ibu sekalian, di belakang sama kata ini, ambil emas, perak, dari anting, dari kalung anak istrimu, dan semua yang ada padamu, dituangkan menjadi anak lembu emas. Bapak Ibu, tambah lagi, berkat pun bisa jadi berhala. Itu berkat tuh, bisa pakai emas. Jadi berhala, dijadi berhala. Nah makanya Bapak Ibu semuanya, dia buat, wah setelah dia lihat anak lembu emas udah dituangkan, udah jadi, dia pesta pora, dia dancing Bapak Ibu semuanya. Karena manusia pengen melihat sesuatu yang kasat mata. Kita nggak bisa belajar namanya diam. Kadang ada waktunya untuk kita diam, sehingga kita bisa melihat Tuhan. Tapi kita lebih senang mengandalkan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Ada waktunya Tuhan mau kita diam. Nah, jangan sampai apa yang kita punya jadi berhala, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu semuanya. Ini menjadi berhala dalam hidup kita. Bapak Ibu semuanya, jangan sampai kita udah bertahun-tahun ada di dalam gereja menjadi orang percaya, kita tidak masuk dalam satu tanah perjanjian. Bapak Ibu, sakit, pencobaan, hidup ini cuma sementara, paling 100 tahun. Di kita Bapak Ibu semuanya, lifespan kita itu panjang. Rata-rata orang di Australia itu bisa sampai ke 90 dan 100 tahun. Tapi ada yang lebih panjang, yaitu kekekalan. Ada yang lebih panjang, yaitu kekekalan. Makanya jangan kepleset waktu yang pendek ini Bapak Ibu semuanya, sampai 100 tahun. Jangan sampai kita kepleset yang pendek sehingga kita ada di kekekalan tempat yang salah Bapak Ibu semuanya. Nah ini, jangan jadikan itu berhala. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di translasi aslinya, bicara tentang mereka berpesta pora, itu bicara tentang apa Bapak Ibu semuanya? Sampai kepada sexual immorality. Kalau kita ibadah, suruh nyembah Tuhan diem, paling betah sejam 2 jam. Tapi habis ibadah kita makan-makan bisa 2 jam lebih, nggak di sini, di sana. Loh benar Bapak Ibu semuanya? Ada satu gereja itu dia gereja bule, tapi isinya orang Indonesia hampir setengah, Presbyterian Church. Jadi setiap ada minggu kelima, kan ada setiap bulan, tidak setiap bulan ada minggu kelima, kan gitu aja, berapa bulan sekali ada minggu kelima. Setiap minggu kelima, karena banyak jemaat Indonesia boleh bahasa Indonesia, dipanggillah pendeta Indonesia, salah satunya saya, yang penting dipanggil. Tiap minggu kelima, Bapak Ibu, saya ibadah di mereka, pakai bahasa Indonesia di gereja bule. Saya khotbah Bapak Ibu cuma 15 menit, lebih daripada 15 menit semuanya batuk. Sampai bingung saya Bapak Ibu semuanya batuk udah. Udah 10-15 menit Bapak Ibu semuanya. Nanti dia cuma lagu di depan satu hymn, kan dia pakai liturgis gitu. Baca satu lagu, di belakang satu lagu, kolektor, selesai. 40 menit, 45 menit paling panjang, all wrap up, finish, done. Di belakang makan-makan sampai 3 jam. Dia ngomong gini, dia anakmu, gimana usahamu, hebat yang udah kawin ini. Cerita gimana liburanmu kemarin gimana? Sama tuh. Mereka menari, mereka berpesta Bapak Ibu semuanya. Ketika mereka nyembah Tuhan, mereka nggak mau lama-lama. Ketika disuruh Tuhan berdiam, dia nggak tahan lama-lama. Bapak Ibu semuanya hati-hati. Berhala di dalam kehidupan yang membuat orang Israel gagal. Berhala dalam kehidupan. Begitu banyak Bapak Ibu semuanya yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang membuat orang Israel gagal, di ayat 8 dikatakan, ayat 8 Mas, dikatakan bahwa janganlah kita melakukan percabulan. Garis bawahi kata percabulan Bapak Ibu semuanya. Nah ini diambil kata percabulan Bapak Ibu semuanya
Di dalam Bapak Ibu nanti boleh baca dan catat di rumah, yaitu Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan 16 Bapak 18 Bapak Ibu semuanya. Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan 18. Apa itu percabulan Bapak Ibu semuanya? Percabulan itu bicara tentang adopsi cara hidup dunia. Kita tidak ada bedanya, kita tidak memisahkan diri dari kehidupan dunia Bapak Ibu semuanya. Kita ini ada di dunia tapi kita tidak sama dengan dunia. Itu yang namanya kados. Jadi kata kudus itu asalnya kados, itu bukan artinya kita bersih, itu bukan Bapak Ibu sekalian. Kita ada di dunia yang penuh kekotoran, tapi kita tidak sama dengan dunia karena kita dibedakan. Itu kata kados Bapak Ibu semuanya. Nah, ini percabulan yang dibilang Tuhan dah memerintahkan gini, kamu nanti melewati orang-orang Moab, orang-orang Amon, Bapak Ibu semuanya. Ketika engkau melewatinya, jangan sampai engkau kawin-kawin. Tuhan bukan rasis, tapi Tuhan tidak mau, karena Tuhan tahu mereka tidak kuat Bapak Ibu semuanya. Ketika mereka kawin dengan orang Amon Bapak Ibu semuanya, akhirnya dibawalah orang-orang Israel itu mengadopsi budaya Amon, Moab Bapak Ibu semuanya. Yaitu apa? Di dalam penyembahan mereka termasuk percabulan dengan Baal Peor. Ini Bapak Ibu semuanya, karena kita ini adopsi, kadang kita ada di dunia tapi kita tidak sama dengan dunia. Cara kita dagang tidak sama dengan dunia. Cara kita ngomong tidak sama dengan dunia. Cara kita hidup tidak sama dengan dunia Bapak Ibu semuanya. Kita dibedakan, kita dipisahkan. Ini percabulan. Mungkin kita tidak lakukan perselingkuhan, tidak nyakuan percabulan, tapi kita ngadopsi cara hidup dunia. Karena itu yang Tuhan takutkan. Yang Tuhan tidak mau orang-orang percaya itu jadi kotor Bapak Ibu semuanya dari percabulan. Amin Bapak Ibu semuanya ya. Yang kedua, yang pertama tadi apa Bapak Ibu masih ingat? Berhala ya. Yang pertama yang membuat mereka gagal itu adalah berhala. Betul? Yang kedua apa Bapak Ibu semuanya? Percabulan. Yang ketiga ini tidak kelihatan, baik-baik saja sih. Yang ketiga di ayat 9 apa Mas? Yang ketiga di ayat 9 itu satu lagi, dan janganlah kita mencobai Tuhan. Siapa yang mencobai Tuhan Bapak Ibu? Mas boleh bukakan di situ. Siapa yang mencobai Tuhan? Tolong bukakan di ayat Bilangan 21 ayat 56 Mas. Siapa yang mau mencobai Tuhan? Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hamba ini kami telah muak. Ini orang Israel, Bapak Ibu semuanya. Ini orang-orang Israel, Bapak Ibu semuanya. Mereka disediakan Tuhan, mereka komplain sama Tuhan. Saya percaya orang Israel kalau dia makan mana terus tuh nggak ada yang kena darah tinggi, nggak ada yang kena jantung, nggak ada yang diabetes Bapak Ibu semuanya. Dia nggak mau dikasih mana. Bahkan Tuhan sampai kasih, dia bilang itu, wah Tuhan, enak kami di Mesir. Kenapa kami enak di Mesir? Karena daging banyak banget. Biarlah kami jadi mudah makan daging sampai muntah-muntah. Tuhan tuh sampai marah betul. Dia bilang, nih loh, tak kasih kamu makan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, sampai keluar tuh daging bumbunya dari hidung dan mulut. Karena mereka mencoba Tuhan, Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau kita istilahnya ngomong, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tidak ada masalah. Tapi ketika mulai pikiran kami against God, itu mencobai Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Nah makanya hati-hati Bapak Ibu semuanya. Kita mencobai Tuhan di sini Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Saya percaya Bapak Ibu semuanya, Tuhan Allah yang kita sembah adalah yang hidup. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya kita ini jadi distance sama Tuhan. Karena mulai ada keraguan dengan Tuhan Bapak Ibu semuanya. Mulai kita mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan ini. Just believe. Just believe ya Bapak Ibu semuanya. Percayalah, kau akan melihat Tuhan Bapak Ibu semuanya. Tidak gampang Bapak Ibu semuanya, tapi percaya kita minta Roh Kudus
sehingga kekuatan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang keempat yang membuat orang Israel itu gagal, mereka digunakan. Di ayat 10 Mas, itu bicara tentang bersungut-sungut. Don't be gambler. Ini Bapak Ibu, orang Inggris sama orang bule itu sama. Tanya Bu bahasa Inggris itu. Muring-muring sama murmuring sama ya Bu? Isn't it right? Murmuring. Yes, dan muring-muring. Muring-muring itu gambler Bapak Ibu. Tak kasih tahu Bu Lendi. Jadi yang suka muring-muring itu murmuring Bapak Ibu semuanya. Jadi ini muring-muring. Jadi jangan suka muring-muring Bapak Ibu semuanya. Ini apa contohnya muring-muring Bapak Ibu semua? Saya mau kasih tahu di sini. Ini Mas bukakan di di ayat Bilangan 16 ayat 41 Mas. 41 dan 49 aja Mas. Bilangan 41. Apa sih ini? Ini Bani Korah. Tahu Bani Korah di Bapak Ibu sebenarnya? Bani pemuji yang dipilih Tuhan. Dia muring-muring. Karena apa? Pemimpinnya yang saya pilih namanya Ibu Nike. Oh, perempuan ini kita pilih. Dia murmuring. Ini kan kejadian orang, nanti baca di rumah Bapak Ibu semuanya. Tetapi pada keesokan harinya bersungguh-sungguh segala Israel kepada Musa dan Harun karena mereka kamu telah membunuh umat Tuhan dan sampai ke situ Bapak Ibu semuanya. Dia marah-marah. Dan Bapak Ibu semuanya tahu sampai Tuhan itu belah, itu yang namanya bumi terbuka Bapak Ibu semuanya. Hati-hati dosa bersungut-sungut Bapak Ibu semuanya. Jangan murmur. Jangan murmur. Makanya bahasa Jawa, gampang ingatnya ya Bu ya. Jadi murmur itu muring-muring. Jadi exactly, right sama. Jadi mungkin orang Inggris itu colong dari orang Jawa. Jadi dia bilang muring-muring, dia bilang langsung bahasa Inggrisnya murmur, muring-muring. Oke, apa yang Bapak Ibu semuanya? Jadi 4 hal. Sekali lagi saya katakan tadi Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua tadi, kenapa mereka tidak masuk dalam perjalanan? Satu, yang pertama, berhala dalam kehidupan kita. Yang kedua, percabulan, adopsi budaya dunia. Yang ketiga, mencobai Tuhan. Yang keempat, muring-muring. Oke Bapak Ibu semuanya, ini gampang. Jadi berikan kemuliaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya ini luar biasa yang Tuhan buat. Makanya akhirnya Bapak Ibu semuanya, ketika ini semua berbalik, orang yang muring-muring gak bisa mengucap syukur. Hidup kita ini pengucapan syukur. Sedikit sakit adalah aku Tuhan, rasanya kamu tidak bisa menyembuhkan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sakit sedikit kamu, haleluya Tuhan. Kau izinkan aku mengalami sakit. Ada yang pernah ngomong thank you for the pain. Tapi thank you for the pain. Ini cuma orang gila yang thank you for the pain. Tahu Mother Teresa yang punya pelayanan di India. Apa yang dia layani Mother Teresa? Dia melayani orang-orang kusta. Bapak Ibu tahu tandanya orang sakit kusta? Tangannya nggak kerosok kayak dicokok tikus. Yang dilakukan Mother Teresa tiap malam itu menjagai supaya orang-orang yang ada di dalam rumah sakit kusta tidak ada tikus masuk untuk gigit tangannya. Karena dia tidak kerasa, tiba-tiba itu udah copot dan hilang. Apa artinya Bapak Ibu semuanya? Makanya Tuhan kasih sakit. Kalau dicopot itu sakit berarti sehat, gak kena kusta. Makanya kita ngomong thank you for the pain. Betul ya Bapak Ibu saya? Waduh, sakit sedikit udah muring-muring. Kita tidak ada sakit sedikit udah muring-muring Bapak Ibu. Tapi kita diajar Tuhan, kadang-kadang kita diizinkan masuk untuk mengalami yang namanya penderitaan. Karena Tuhan mau mengasah kita, menguatkan. Ini Bapak Ibu, saya ini sakit. Kemarin pakai deker. Wah enak deker, saya udah bisa lari. Terus ketemu visio saya, visio ngomong gini, Pak jangan pakai deker terus. Kenapa? Ototnya enggak kuat. Saya bilang enggak enak. Kalau saya copot sakit. Enggak apa-apa sakit. Karena itu melatih ototnya supaya kuat kembali. Hari ini tanpa deker Bapak Ibu.
Udah seminggu tanpa dekan. Ini berat badan saya 110, jadi dia nyangga 110. Cuma satu dia pesan dia kecil saya, tolong berat badannya diturunin ke 80. Kenapa saya mau pakai dekan? Karena saya nggak tahan sakit. Kan diajar Bapak Ibu supaya thank you for the pain. Sometimes kadang-kadang dalam kehidupan kita mengalami yang namanya sakit Bapak Ibu supaya. Tapi karena sakit, Tuhan izinkan untuk kita bisa melihat Dia dan melihat pekerjaan. Dan kita bisa mengucap syukur. Ada amin Bapak Ibu supaya. Hari ini nggak tahu situasimu apa, kondisimu apa, kalau Tuhan izinkan itu sakit Bapak Ibu supaya. Kau mengucap syukur kepada Tuhan. Kau akan semakin melihat kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, luar biasa yang firman Tuhan katakan di sini. Apa yang firman Tuhan katakan? Jangan sombong di ayat 12. Betul kan? Ya. Engkau yang merasa kuat, kalau engkau merasa kuat dan hebat, engkau akan jatuh Bapak Ibu semuanya. Makanya engkau perlu Tuhan. Engkau perlu berpegang nama Tuhan karena perjalanan ini begitu licin ya Bapak Ibu semuanya. Engkau perlu yang namanya Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Engkau yang berdiri, jangan sampai engkau jatuh Bapak Ibu semuanya. Ketika engkau berdiri dan pegang Tuhan, Tuhan pegang engkau, maka engkau gak akan jatuh Bapak Ibu semuanya. Dan luar biasa kalau Tuhan katakan pencobaan artinya setiap daripada kita akan mengalami dan masuk dalam pencobaan. Tapi itu biasa-biasa. Karena sedang melatih otot kita supaya kita kuat, Bapak Ibu semuanya. Dan Dia membukakan jalan keluar karena Dia setia luar biasa. Dan yang 14 ini luar biasa dikatakan. Bebaskanlah dirimu dari berhala. What does it mean? Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Karena sadar nggak sadar hidup kita ini Bapak Ibu semuanya mau dipakai Tuhan, akan dimuliakan Tuhan dan memuliakan Tuhan, akan bersinar. Tapi karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, akunya kita sendiri, pikiran kita sendiri, kekayaan kita sendiri, Bapak Ibu semuanya, hidup kita ini nggak sadar mengandalkan yang namanya berhala itu. Sehingga kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap orang percaya itu tidak bersinar. Engkau berbeda dan engkau dipisahkan di tengah kegelapan, di tengah lumpur. Bapak Ibu semuanya engkau tetap bersinar. Amin. Amin. Nah, terakhir kita baca sama-sama. Mas bisa dibukain 1 Korintus 10 ayat 31. Yuk kita baca sama-sama. Betul-betul terakhir Bapak Ibu semuanya. Oke. 1 Korintus 10 ayat 31. Sama-sama. Mari. 1, 2, 3 baca. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa dengan kemuliaan untuk Dia. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Ketika engkau lepas dari berhala, engkau akan bersinar. Dimanapun engkau ditempatkan hari ini, kita nggak ngerti Bapak Ibu semuanya. Posisimu tidak menentukan kemuliaan Allah, tapi Allah yang ada dalam hidupmu menentukan kemuliaanmu. Amin. Engkau memuliakan Tuhan dan engkau dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hadiratmu di tengah-tengah kami. Kau Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan biarkan Tuhan, satu yang pertama, kami ngalami Tuhan. Yang kedua Tuhan, biarkan setiap kami orang-orang percaya tidak menghendaki hal-hal yang jahat ya Tuhan. Yaitu penyembahan berhala, percabulan, memuji Tuhan. Bahkan kami muring-muring ya Tuhan. Tapi kami terus memuliakan Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam semua aspek kehidupan, kami muliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kami tidak terpeleset. Kami berjalan sampai kepada tujuan akhir yang Tuhan sudah tetapkan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memegang kami dan terus menuntun kami kepada sampai titik garis akhir. Kami yang percaya dan kami yang menerima katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Boleh untuk menyampaikan pengumuman, silakan.
Ya, siapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat datang kembali di PDIM Serpent. Terima kasih Pak Irfan atas pemberitaan firman-Nya yang pasti menguatkan kita semua dan memberkati kita semua. Pengumuman yang pertama, hari Selasa kita ada komunitas. Ya, ada ya, seperti biasa di Zoom. Nanti akan saya bagikan linknya. Di sana Kak Jeffrey, kalau Kak Jeffrey ada ibu-ibu yang mau ikut, nanti saya akan bagikan linknya. Kemudian hari Rabu kita ada fellowship, nanti juga Pak Taufik yang akan menginformasikan dari mana. Dan hari Jumat kita akan berlatih seperti biasa. Di tempat ini ada latihan musik dan ada persiapan malam Jumat. Itu aja pengumuman dari saya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan tadi? Haleluya, lambaikan tanganku, katakan amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dengan satu pujian El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah kami sampaikan dan kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup, firman-Mu dibantaikan. Amin. Amin. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini setiap daripada kami pulang dari tempat ini dengan kekuatan yang datang dari surga. Amin. Kami berjalan di dalam kebenaran, kami berjalan di dalam kekudusan. Bahkan kami mengalami Tuhan. Kami melihat Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan dimanapun kami hari ini ditempatkan, dalam usia kami, dalam kondisi kami, dalam keuangan kami, Tuhan ada, Tuhan menyertai. Tuhan, terima kasih buat pengalaman Allah yang mau bersekutu dengan umatnya, Allah yang mau menyatu dengan umatnya. Terima kasih Roh Kudus, mengucap syukur atas semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Kaulah Allah kami, tidak ada berhala dalam hidup kami. Kaulah andalan kami dalam sakit, keuangan, rumah tangga, dan apapun yang terjadi, bahkan dalam sukacita, Kau tetap Allah kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan dari tali kasih Kristus dalam kehidupan setiap daripada kami. Dan kami mau terus hidup berjalan di dunia dengan kekudusan Tuhan. Kami tidak adopsi cara dunia. Amin. Kami tidak adopsi budaya dunia. Kami tidak bercabul. Kami tidak membuah hati dengan dunia. Tapi kami terus hidup di dunia dengan standar
standar surga. Amin. Kami hidup di dunia menjadi utusan-utusan surga. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya akan kuat kuasa dan rencana Tuhan yang luar biasa, sehingga kami tidak mempertanyakan Tuhan, kami tidak memuji Tuhan, kami tidak mencobai Tuhan. Terima kasih Tuhan yang hidup. Kami tidak mau bersungut-sungut Tuhan, tapi mengucap syukur atas kehidupan kami. Bahkan dalam kondisi apapun, pengucapan syukur itu keluar. Amin. Karena kami tahu hari-hari ini sudah dekat akan kedatangan Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur kalau kami tidak menjadi sombong, tapi kami semakin merendahkan hati supaya kami dapat melihat Tuhan lebih lagi. Bahkan di dalam persoalan kami percaya Tuhan berkuasa, Tuhan beracara, Tuhan. Bahkan Tuhan setia atas perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah Tuhan, kami lepaskan semua berhala. Ketika kami punya takut akan Tuhan, kami tidak punya takut akan apapun. Karena Kau Allah kami yang menyertai kami, Allah yang Immanuel. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Biarkan setiap kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan dipermuliakan. Amin. Dalam sekecil apapun, dalam aspek apapun dalam kehidupan kami, Tuhan dipermuliakan. Amin. Sehingga kemuliaan Tuhan akan kelihatan nyata dalam hidup setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan diberkati luar biasa, karena mereka memberi atas acknowledgement mereka Tuhan, atas pengakuan mereka. Tuhan yang memberi mereka, Tuhan yang memberkati mereka, dan berkati kesehatan mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan kami percaya saat ini sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Oh Tuhan, apapun kata dokter, Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan mampu Tuhan mengembalikan seperti apa adanya. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang kuasa Tuhan. Kami percaya hari ini ada kesembuhan, hari ini ada pemulihan, hari ini ada kekuatan, hari ini ada kelepasan Tuhan. Oh pulihkan, bahkan bangkitkan mereka yang lemah, diberikan kekuatan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat buat Malang, jadikan kami berkat buat Indonesia, jadikan kami berkat buat Australia. Amin. Jadikan kami berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkati pemerintahan-pemerintahan supaya ada takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang rewarder. Dia akan merewarding setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami mengucap syukur atasnya. Berkati gereja ini bertumbuh bertambah semakin ke arah Engkau ya Tuhan. Lebih lagi memakai setiap daripada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang datang dari atas. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Engkau pulang dari tempat ini, engkau mengalami Tuhan. Amin. Engkau melihat Tuhan, bahkan kau melihat rencana Tuhan. Mata rohanimu dibukakan lebih lebar. Amin. Bahkan di hari-hari ini engkau melihat Tuhan, dan Dialah Tuhanmu. Tidak Yes. ada yang lain Yes. dalam hidupmu, sehingga engkau terus mempermuliakan dan engkau dipermuliakan. Amin. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan Amin. Tuhan, amin. Dino wengi gandho Gusti, gandho Gusti, gandho Gusti, gandho Gusti. Saben dino wengi gandho Gusti. Gandho Gusti, saben dino wengi gandho Gusti, gandho Gusti, gandho Gusti, gandho Gusti.
saben dino dino wengi gandong Gusti gandong Gusti gandong Gusti gandong Gusti saben dino dino wengi gandong Gusti kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selangitnya hatiku ayam tentrem hatiku rasa senang saben dina kula gandong Gusti kula kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya hatiku ayam tentrem hatiku rasa senang saben dina kula gandong Gusti saben dina kula gandong Gusti kelakan saben dina kula gandong Gusti. Amin. Terima kasih Oma. Bapak Ibu diharapkan di sini dulu karena kita akan ada makan-makan dulu ya. Kita akan berdoa untuk Mas Darda. Hari ini hari ulang tahun Mas Darda. Kita bagi berdiri ya, bagi berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita akan berdoa untuk Mas Darda. Yuk mari kita arahkan tangan kita untuk Mas Darda. Mas Darda kita bahkan 1 tahun lagi. 30 ya Mas? 30. 30. 30. Oke, kita angkat tangan ya. Tuhan, kami percaya Tuhan hari ini kalau Tuhan yang menambahkan 1 tahun lagi atas Mas Darda. Ini adalah tahun kasih karunia, tahun perkenanan. Oleh karena itu Tuhan akan memakai dia lebih lagi. Diberikan sukacita, damai sejahtera surga, bahkan kesehatan, kekuatan, bahkan apa yang tidak pernah dia bayangkan itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Diberkati hidupnya untuk terus menjadi berkat, bahkan menjadi saksinya Tuhan. Protection dan penyediaan Tuhan sempurna atas kehidupannya. Kami percaya, kami terima. Kami yang percaya dan menerima katakan amin. Haleluya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday Mas Darda. Mana kuenya? Sekarang juga mana takdirannya? Mana takdirannya? Mana takdirannya? Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terima kasih Bang.
tangan saya semua ini. Oh, iya. Mari Pak. Mari Pak, mari Pak. Bisa, nyampur bisa. Oh, sembuh Pak. Sembuh. Oke. Ya, 3, 2, senyum. 1. Oke, sekali lagi smile. 3, 2.